Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini Ananda kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita mengenal itu lebih lanjut masuk kepada KD, nah kita perkenalkan dulu Jazirah Arab. Nah, Jazirah Arab ialah sebuah tanah di semenanjung yang terletak di bagian barat daya benua Asia. Tanah ini terkenal dengan nama Jazirah Arab. Jazirah Arab, bahasa Arab berarti pulau. Jazirah Arab berarti pulau Arab oleh bangsa Arab. Tanah air mereka disebut jazirah walaupun masih berarti dengan daratan benua Asia. Jazirah Arab hanya dibatasi oleh 3 laut, yaitu Lautan Merah, Lautan Hindia, Lautan Oman, dan Selat Persia. Sebenarnya lebih tepat kalau dinamakan tanah semenanjung Arab, bukan Jazirah Arab, bukan jazirah atau pulau Arab. Sebagai ahli sejarah menamai tanah dengan Shibhul Jazirah yang dalam bahasa Indonesia berarti semenanjung. Namun orang Arab sendiri sudah menamakan negeri mereka itu dengan sebutan Jazirah atau Pulau Arab. Nah, KD kita hari ini memahami misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat seluruh alam semesta. Adapun materi esensialnya yaitu misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin seluruh alam semesta. Oke. Jadi sebelum kita tahu apa itu misi, nah jadi arti misi adalah tujuan. Jadi tujuan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, yang pertama mengajarkan tauhid. Mengajarkan tauhid yaitu mengajarkan bahwasannya Allah itu esa, yang terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas yang sering kita baca ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Nah, yang kedua adalah memperbaiki akhlak manusia. Nah, kita tahu sebelum datangnya Islam, pada saat itu manusia sangat suka dengan hal-hal yang menyembah patung, berzina, berjudi, sampai melakukan hal-hal yang sangat dilarang oleh Allah. Nah, pada saat itu dilahirkanlah seorang Nabi Muhammad SAW untuk mengubah akhlak manusia dari zaman jahiliyah sampai zaman beradab yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang ketiga, pemberi kabar gembira untuk alam semesta. Jadi bukan saja manusia, tetapi Nabi Muhammad diturunkan ke atas bumi ini sebagai kabar gembira seluruh alam, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, bahkan makhluk yang tak tampak sekaligus. Nah, itulah tujuan atau misi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu sendiri artinya rahmat bagi seluruh makhluk hidup.
Tugas rahmatan lil alamin bermakna Rasulullah SAW memiliki misi sebagai penebar kasih sayang, pemberi kabar gembira dan peringatan, pemberi kedamaian dan kesejahteraan untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Maka Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk gaib lainnya. Kita masuk ke pertama, Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin bagi manusia. Sebelum Nabi lahir, keadaan negara Arab sangat kacau. Kedudukannya para wanita serta anak perempuan sangat mengenaskan. Begitu pula para fakir miskin. Mereka seperti sampah yang dibuang begitu saja. Di sisi lain, para penguasa Arab kesehariannya diisi dengan berfoya-foya dan berperang, hingga turun Nabi Muhammad untuk menghapus kebiasaan buruk masyarakat Arab, juga seluruh manusia alam semesta itu. Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin bagi hewan. Pada masa pra-Islam, hewan sangat disia-siakan. Manusia tak peduli dengan keadaannya. Masyarakat Arab dahulu banyak yang memelihara unta. Sebagian besar dari mereka yang memelihara unta hanya dimanfaatkan tenaganya untuk membawa barang dagangan. Setelah itu, mereka terkadang tidak memberinya makan hingga unta itu mati kelaparan. Namun, setelah Nabi turun ke bumi sebagai rahmatan lil alamin, kehidupan hewan-hewan di Mekah berubah. Nabi Muhammad mengajarkan manusia untuk menyayangi dan merawat hewan. Jadi itulah rahmatan lil alamin. Nah, yang tadi bagi hewan. Nah, sekarang Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk Allah yang banyak manfaatnya. Bahkan sejak zaman pra-Islam hingga Islam, lahir dahulu tumbuhan merupakan salah satu sumber untuk mencari nafkah, yaitu bertani. Nabi Muhammad SAW mengajarkan seluruh manusia agar merawat tumbuhan dengan baik. Dengan demikian, tumbuhan dapat hidup seperti makhluk Allah yang lainnya. Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin bagi makhluk gaib. Dalam kehidupan ini, makhluk gaib hanya bisa dilihat oleh sebagian manusia. Namun, walau bagaimanapun juga makhluk gaib itu ada sejak zaman dahulu, sejak zaman pra-Islam. Namun, dahulu masyarakat masih tidak menghargai hakikat keberadaan makhluk gaib. Seperti sering kencing di bawah pohon. Padahal, pohon terkadang menjadi tempat tinggal makhluk gaib. Dan makhluk gaib pasti merasa terganggu. Tak hanya di bawah pohon saja, tetapi di lubang. Ada lagi kebiasaan buruk masyarakat Arab, yaitu beristinja dengan tulang. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dianggap tidak menghormati hakikat keberadaan makhluk gaib. Tapi kebiasaan buruk itu dihapus oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau mengajarkan untuk bertoleransi terhadap sesama makhluk Allah. Larangan untuk kencing di lubang tertera pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad yang berarti. Lanjutan, hadis Qatadah dari Abdullah bin Sirjis bahwasannya Nabi SAW melarang kencing di lubang. Dikatakan oleh Qatadah, ada apa dengan lubang? Beliau menjawab, dikatakan bahwa lubang tempat tinggal jin. Dengan demikian, kita diwajibkan untuk tidak kencing di sembarang tempat dan tidak diperkenankan untuk beristinja
dengan sembarang benda. Nah, itulah pembahasan tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Nah, bagi Ananda Ibu kan sudah panjang lebar tuh dijelaskan tadi tentang apa saja misi Nabi Muhammad. Nah, tugasnya adalah menyimpulkan apa-apa saja yang kita pelajari hari ini. Cukup sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.